Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin ini ujian yang terakhir hari ini. Baik, Bapak-Bapak, kita akan menguji hasil skripsi dari saudara Edi dengan judul Rancang Bangun Pelampung Penyelamat Berbasis Remote Control. Mas Edi, silakan presentasi selama 10 menit. Selanjutnya kita lakukan tanya jawab. Waktu saya persilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk melaksanakan sidang skripsi. Perkenalkan, saya Muhammad Hadi Santoso dari angkatan 2014. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Rancang Bangun Pelampung Penyelamat Berbasis Remote Control. Adapun latar belakang dari skripsi ini yaitu yang pertama perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat mendorong terciptanya alat yang semakin canggih dan modern, termasuk juga mendorong alat-alat yang semulanya bersifat konvensional menjadi lebih modern dan canggih. Yang kedua yaitu efisiensi waktu. Dalam melakukan penyelamatan menggunakan pelampung konvensional yaitu dengan melemparkannya tidak selalu tepat sasaran. Hal ini mengakibatkan waktu terpotong sehingga penyelamatan kurang efisien. Berikutnya tujuan. Tujuan dari skripsi ini yaitu yang pertama merancang pelampung penyelamat yang dapat dikontrol dari jarak jauh. Merancang di sini maksudnya memodifikasi dari pelampung konvensional menjadi pelampung yang dapat dikontrol dengan remote secara jarak jauh. Yang kedua yaitu merancang sistem komunikasi secara wireless antara pelampung dengan remote control. Sistem komunikasi secara wireless di sini merupakan yang paling penting dari skripsi ini karena komunikasi secara wireless ini menjadi jembatan yang menghubungkan antara remote control dengan pelampung. Berikutnya batasan masalah. Untuk batasan... Halo. Slide-nya nggak bergerak, Mas. Nggak jalan slide-nya. Coba. Dari yang mana, Pak? Pertama? Iya. Masih pertama. Pertama ini. Full screen. Masa enggak? Tapi ini sudah. Slideshow. Nggak bisa. Sudah, Pak. Sudah tak tampilkan slideshow ini, Pak. Nggak muncul loh. Nggak bergerak di sini. Nggak jalan. Tapi di sini jalan, bentar nggak, Pak? Coba lagi. Oke. Begini nggak apa-apa ya, Pak? Apa slideshow, Pak? Jangan di slideshow. Oh, jangan slideshow. Ya, ini paling full screen dia menampilkan presentasinya, Pak. Oh gitu, oke. Kalau ditujukan ke mana PPT-nya, insya Allah di slideshow tetap kelihatan. Oh gitu, oke. Silakan lanjut. Oke, Pak. Berikutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah yang pertama yaitu pelampung ini dikendalikan oleh user dari tepi kolam atau dari tepi sungai. Kemudian berat maksimal beban yaitu 50 kg. Dalam hal ini beban orang. Kemudian berikut ini adalah perancangan hardware-nya. Hardware di sini terdiri dari pelampung dan juga remote control. Di dalam pelampung ini terdiri dari pelampung untuk menampung beban, kemudian ada rangkaian elektronikanya untuk mengatur sistem yang ada di pelampung, kemudian antena untuk komunikasi antara pelampung dengan remote control, kemudian ada propeller sebagai pendorong atau penggerak pelampungnya. Kemudian untuk remote controlnya ini terdiri dari anten, yaitu tadi untuk komunikasi antara remote control dengan pelampung. Kemudian ada joystick yang berguna untuk memberi inputan ke remote sehingga pelampung dapat dikontrol. Kemudian ada tombol on off untuk mengaktifkan remote.
Berikut ini algoritma sistem. Nah, di sini ketika switch atau joystick diberikan inputan, maka inputan tersebut akan diproses oleh microcontroller node MCU. Selanjutnya output dari proses tersebut dikirimkan ke pelampung melalui komunikasi wireless yakni NRF24L01. Kemudian hasil pengiriman tadi diolah oleh mikrokontroler yang ada di pelampung, kemudian hasilnya digunakan untuk menggerakkan propeller atau baling-baling yang dimana propeller tersebut dikontrol oleh driver motor. Nah, berikut ini proses pengambilan data. Kok ngilang? Ya. Nah, selanjutnya ini adalah hasil berikut ini adalah hasil pengujian dari komunikasi NRF24L01 dengan antara pelampung dan remote control. Pengujian dilakukan dari jarak mulai dari 10 meter hingga 100 meter. Di sini saat 10 meter sampai 90 meter masih berhasil terkoneksi, tapi ketika ke 100 meter sambungan terputus karena spesifikasi dari NRF ini kurang lebih yaitu 200 kaki atau 100 meteran. Adapun presentasi keberhasilannya yaitu 90%. Kemudian ini hasil pengujian alat secara keseluruhan. Pengujian dilakukan sebanyak 5 kali, baik dengan beban maupun tanpa beban. Nah, di sini terdapat 1 kali pengujian yang mengalami kendala, yakni sambungan terputus dan juga salah satu motor sempat mati. Untuk presentasi keberhasilannya yaitu 80% dari 5 kali percobaan. Kesimpulan dasaran. Untuk kesimpulan dasarannya yang pertama yaitu kesimpulan komunikasi antara pelampung dan remote yakni dengan NRF24L01 menggunakan jarak 100% memiliki presentasi keberhasilan 90%. Untuk pengujian alat dapat berjalan dengan baik yakni dengan presentasi keberhasilan 80%. Pengujian alat tanpa beban memiliki kecepatan pelampung 0,75 sampai 1 meter per detiknya dan 0,3 meter per detik dengan beban orangnya itu 50 kg di udara. Untuk sarannya yaitu untuk penelitian berikutnya bisa menggunakan baterai yang lebih awet sehingga tahan lama, kemudian menggunakan motor yang lebih cepat dan kuat serta tahan dengan air. Ya, kemudian yang ketiga yaitu menggunakan pelampung yang memiliki daya apung lebih kuat lagi. Nah, sekian presentasi dari saya. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Edi. Baik, Bapak penguji, mungkin waktu dan tempat saya persilakan. Ada yang ditanyakan? Mungkin dari Pak Arianto. Pak Arianto. Duluan Pak Koko, Oke. Pak Koko. Halo Mas Edi. Oke, Bapak Koko. Berat badanmu berapa Mas Edi? Itu
berat badan saya 50 kg, Pak. Itu kemudian itu kebetulan yang menjadi objeknya saya. Kamu nyoba di mana ini? Itu di kolam di selatannya Gedung Rektorat UTM, Pak. Oh, tadi kan ada sungai juga ya. Sudah pernah coba di sungai? Kalau di sungai belum pernah, Pak. Lah soalnya kan gini, kan mungkin di kolam kan tidak luasannya. Lah ini kalau misalkan Pak Vicky itu biasanya nyari kepiting di Kali Brantas dan apa? Pasir nanti kalau apa kena air gimana keseret? Enggak bisa lah tolong Pak Vicky. Ngambang Pak, nih aku Pak, ngambang. Kalau di kolam kan nggak ada arusnya Pak ya. Nah, iya, enggak ada arus. Kan kecepatannya bisa terukur, bisa bawa lawan arus pondak gitu loh. Ngambang ya. Iku Kamal Timur ae, Pakku. Oke, Bapak, untuk uji cobanya ini saya uji cobakan di kolam, untuk di sungai belum pernah saya coba, Pak. Ya, nanti revisi diri saya coba di sungai ya. Itu ya, sambil berenang. Nah, nanti coba bebannya itu jangan kamu aja yang 50, mungkin 40. Pak Koko. 50. Nah, nanti coba di Kali Porong, Pak Ulum yang nyoba nanti. Selamat dah. Nih Pak Ulum bisa kembali sidang berarti selamat. Kalau udah ya wassalam. Thank you. Kali Brantas Pak Vicky berarti Pakku. Ya, Kali Brantas sama Kali Brantas di rumahnya Pak Vicky. Kalau di Porong jangan di sungai Pak, di lumpur Lapindo aja. Ah, cocok itu. Taman temen gak Mancep Pak, lupa Lapindo. Sering wisan. Ya, lanjut. Pak Itu Koko. kan. Sik mana ya, Bro? Oh ya. Halo. Lanjut. Halo, nggih, Bapak. Halo, Mas. Itu Iya. ya sungai ya, soalnya itu motormu belum teruji kalau untuk membawa ke di arus bagaimana. Itu kan masih kolam yang tenang kayak gitu loh. Nggih, Pak. Nanti saya minta videonya ketika diuji di sungai. Itu revisi pertama dari saya. Terus kemudian kenapa kok 50 kan rata-rata orang kan di atas 50, saya aja 60. Kalau misalkan orangnya di atas 60 bagaimana nanti di atas 50? Dia Nggih, dulu Bapak, Pak. itu saya soalnya pas tak coba dengan beban 50 itu pelampungnya sudah Yes, beliau. agak kurang agak tenggelam itu, Pak. Jadi tak kasih batasan masalahnya itu 50 kg. Ya, ini desain pelampungmu tak lihat kayak kapal ini, kapal-kapalan bukan pelampung ya. Itu pelampung asli, Pak, yang seperti di kapal itu, Pak. Cuma di belakangnya itu tak potong buat masuk orangnya, nggih, Pak. Itu bahannya apa pelampungnya itu? Bukan udara ya? Bukan karet ya? Kalau dalamnya itu seperti busa tapi yang padat itu, Pak. Loh, kamu ambil dari mana? Dari kapal Joko Toro itu kayaknya. Bukan, Pak, beli itu. Nah, oh, berapa harganya? Untuk harganya sekitar 375 atau berapa itu, Pak, kemarin. Yang baru. Undang ambil di Joko Tole aja. Nanti ketangkap nanti, Pak. Kan bilang disuruh pelampung gitu. Eman pelampungi larang pelampungi wis gak usah. Nek Pak Koko kelelep jarno wis. Gak usah kayak pelampung. Eman. Enggak, nanti Pak Vicky cari pasir di Brantas hilang nanti kalau enggak bisa ditolong. Pakai pelampung. Nek aku ngambang. Oh, pakai motor apa Mas itu di anunya itu? Motornya ini pakai motor drone, Pak. Emax 1400 kV. Loh, enggak kena air, enggak rusak? Itu untuk motornya itu posisinya tak taruh di dalam pelampung, Pak, tertutup. Yang keluar itu hanya baling-balingnya sama sapnya itu, Pak. Propellernya yang keluar. Enggak, itu nanti propellernya kena orang enggak? Kan di belakang ya, kalau lihat gambar desainmu itu kan di sebelah mana itu? Itu kan kayak ada di halaman berapa ini? Halaman 37 itu kayak ada tabung-tabung, ini apa ini? Nah, itu Pak, peralon. Itu tak kasih lubang-lubang sehingga air tetap masuk, sehingga itu bentar nggih, Pak. Ya. Ini mohon maaf, Pak, ini untuk desain ini yang bukan yang terbaru, Pak. Yang terbaru yang mana? Seperti yang di PPT ini, Pak. Mana tunjukkan. Di PPT ini, Pak. Mohon maaf ya, Pak, ini di PPT ini yang nomor 4 ini, Pak. Ini tak kasih
pelindungnya itu udah dari pipa peralon yang tak kasih lubang-lubang itu Pak, sehingga air tetap masuk tapi baling-balingnya nggak mengenai tangan ataupun orangnya. Oh gitu. Itu ada foto detailnya enggak? Foto detail yang sudah jadi. Yang terbaru ya Pak. Ya, no, kan yang kamu pakai yang mana? Ini Pak, bentar Pak, tak. Yang terbaru itu belum saya foto Pak. Di HP mungkin. Bentar Pak, tak carikan di HP Pak. Di yang terbaru fotonya belum tak ambil Pak. Yang ini yang masih lama Pak. Ya kamu yang nyoba itu pakai yang lama atau yang baru? Kalau pas nyoba itu pakai yang baru Pak. Waduh, Bisa dilihat di videonya itu Pak, kan mohon maaf ya, di videonya itu kan apa namanya yang wadah kayak yang di atas sudah enggak ada itu Pak. Sudah tak pindah ke bawah itu baling-balingnya. Ya berarti itu direvisi ya nanti seperti itu. Terus ini saya minta yang coba di mana? Itu kan kayak kapal-kapalan kan punyamu itu di videonya itu. Iya Pak. Ini nyoba di sungai ya, itu. Dan jangan nanti kapalnya kentir di sungai. Untuk insya Allah enggak Pak. Soalnya bisa apa punya kecepatan itu Pak. Nah, itu kan belum teruji ketika membawa beban sama di arus sungai kan belum teruji. Nggih Pak, belum saya coba di sungai Pak. Itu Ya. untuk sungainya itu Rumahmu mana toh? Rumahmu mana? rumah saya Blora Pak. Blora itu Jawa Tengah, kan agak sungai nih toh. Untuk saat ini ya sungainya ada Pak, cuma apa airnya sekarang ini nggak ada airnya. Soalnya jadi isi Mas, kalinya diisi air Mas. Nah, pesan ke PDAM nanti, suruh ngaliri. soalnya airnya dipakai untuk apa tanaman padi kalau musim Oke, sekarang. Jangan boleh dulu Mas, bilang mau dicoba gitu loh ya. Nah. Bilang Pak Ulum gitu ya. Yang nyuruh Pak Ulum beres nanti. Iya, Kalau Pak. udah ke Kali Porong atau Kali Brantas nanti, biar diuji Pak Ulum sama Pak Vicky. Ini posisinya kan di Lamongan, pulang Bojonegoro kan lewati Tuban. Karena Iya, sungai. Turun dulu di Widang itu turun dulu jembatan Widang turun dulu. Nyoba di situ. Untuk alatnya ini posisinya di Madura, Pak. Waduh, piye iki. Ya di Madura uji coba nanti kalau udah ke Madura dicoba di Pelabuhan Timur aja. Yang ada anginnya, ada ombaknya, ada arusnya itu. Nah, nanti kamu nyemplung dari kapal Joko Tole. Ya, kamu nanti temannya selalu lewat. Leda gitu. Nanti dikira itu, Pak. Ada masalah itu. Oh iya, ini stres Pak, sidang enggak lulus-lulus. Ini aja Mas, Pelabuhan Timur itu kan kalau pas air pasang kan yang di pinggir kali, pinggir jalan itu kan bisa bisa turun ke laut itu. Iya, Pak. Ada ombaknya, Pak. Kalau Iya. Ya makanya ini uji cobanya kan belum ada yang ini kan, rintangannya masih air yang tenang, tidak ada tantangan sama sekali. Coba kalau di laut Pelabuhan Timur itu aja. iya, Pak. Itu jaraknya berapa kilo Mas maksimal? Dari Maksimal itu kemarin tak uji coba sambungan koneksi antara remote dengan pelampung itu 100 meter, Pak. 200 kaki atau 100 meter. 100 meter. Nah, kalau gitu nanti bisa di kampus nyoba kamu dari tengah-tengah Suramadu jebur, nanti di remote pakai motor temanmu ke pinggir jalan ndak kayak gitu. Nanti kalau
sambungannya putus itu yang repot, Pak. Oh, kan bisa berenang. Ya mungkin itu Pak Ulung dari saya untuk revisinya nguji di mana Oke, tempat yang ya, berair. saya lanjutkan Pak. Oke, Oke, monggo Pak. Pak Har. Ya Pak. tadi uji cobanya saya minta kalau alatnya di Kamal ya di Pelabuhan Timur aja. Kapal aman dicoba di sana Mas ya, di Pelabuhan Timur ya. Oke, Bapak. Yang belakangnya warung-warung itu depan musola yang lama itu kan bisa digunakan masih hidup, sebelahnya kapal-kapal yang mau dipotong-potong itu. Di sekolah. Nunggu Oke, pas Pak, air atau di pasang pelabuhan. siang tuh, ini menjelang bulan Agustus itu kan anginnya agak kencang, ini biasanya nanti jam-jam 12-an tuh pas air pasang jadi coba itu di situ. Oke, Pak. Oke, berikutnya tentang ini. Kekuatan baterainya berapa lama, Mas? Baterainya itu kemarin pas tak uji coba itu sampai habis itu sekitar, kan tak coba itu dengan beban juga, Pak. Tanpa beban sama dengan beban itu sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, itu pas selesai coba itu koneksinya terputus. Nah, itu penyebabnya baterainya ternyata habis. Baterai di pelampungnya, Pak. Jadi 15 sampai 20 menit itu, Pak. Itu kondisi full ya, penuh ya? Nggih. Awalnya itu dan berbeban. ya berbeban, Pak. Ya. Nanti untuk uji cobanya bandingkan dengan yang tanpa beban, kondisi yang penuh tanpa beban dihabiskan sampai berapa lama. Yang kedua, kondisi penuh dengan beban. Nggih, Pak. Ya, itu membandingkan kekuatan baterainya di situ. Ya. Nggih, Pak. Kemudian ini tata tulisnya, rumusan masalah itu dimulai dengan kalimat bagaimana dan sebagainya dilihat lagi ya. Rumusan masalah nggih, Bapak. Tanda ketik dan sebagainya itu apa? Dua untro apa itu diperbaiki. Ya. Nggih, Bapak, itu terdapat error buatnya error Mas, itu kemarin. ngetiknya sih nggak bener Mas. Buangnya yang error itu Mas, bukan. Enggak, Pak. Kemarin itu sudah Pak, cuma ada kayak yang hilang, Pak. Jadi ada beberapa kata yang semuanya itu terganti dengan itu salah kalimat gitu. Jadi Bapak nanti saya perbaiki. Sebentar itu Pak Num. Iya, Bapak Haryanto, terima kasih. Tunggu. Monggo Pak. Monggo Pak Bombo mungkin. Ya. Pertama Mas gambarnya dikasih ukuran ya. Gambar di laporan nggih, Pak. Nggih, Pak. Iya, gambar ini loh, gambar desainmu itu kan dikasih ukuran diameternya berapa. Masa orang teknik ada ukuran. Diameter. Oh, itu Pak, perancangan hardware-nya itu. Iya, karena Nggih, Bapak. ada gambarnya tuh. Nah, itu dikasih ukuran ya. Nggih, Bapak. Kemudian kecepatan dengan dan tanpa beban udah tadi ya. Nggih, sampun. Kemudian ini water resistant, ketahanan terhadap air. Nah, itu kan harus dipikirkan tuh. Mulai dari baterainya, rangkaian elektroniknya, sampai ke motornya. Nggih, Bapak. Itu maka dari itu rangkaiannya itu tak taruh dalam pelampung sehingga tertutup rapat itu, Pak. Terus ditutup pakai apa supaya dia nggak kena air? Itu kalau kemarin itu kan setelah pelampungnya tak bongkar terus tak kasih rangkaian tuh tak tutup kembali dengan potongannya tadi sama tak tambal dengan lem Dexton nih, Pak. Terus ini apa namanya? Air nggak masuk air, Mas. Kalau pas pertama itu sempat masuk, Pak, karena ada bagian pelampung yang ternyata itu pecah pas pengirisan itu, Pak, sehingga air sempat masuk tapi nggak sampai merusak itu, soalnya nggak kena rangkaiannya itu, Pak, masih di bawah pelampung itu, di busa yang bawah itu, Pak. Terus ngecasnya itu dari mana? Ngecas baterainya? Untuk ngecasnya itu ini kan jadi ya kalau yang ini masih itu, Pak, tak buka kembali tutup rangkaiannya itu, Pak, kemudian tak cas lagi itu. Wah, itu rawan rawan bocor itu. Iya, dikasih ini ya. Saya minta ada port untuk ngecas baterainya tanpa harus mencabut, tapi juga harus waterproof. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ya, itu revisi pertama. Kemudian yang kedua, pernah dicoba dengan lebih dari 50 kg enggak?
Untuk percobaannya nganu Pak, belum pernah. Soalnya saya minta teman-teman itu nggak mau jadi korban gitu Pak. Nah, Pak Vicky nanti. Apa Pak Ulum? Sampean pembimbingnya siapa? Pak Ulum ya? Iya Pak. Saran dari saya kalau mau lulus coba dengan beban Pak Ulum di kolam UTM. Nah, sip. Itu aja kalau mau lulus dari saya itu. Pokoknya penumpangnya Pak Ulum. Harus Pak Ulum. Kolam UTM. Siap. Ampun. Iya Pak. Cukup Bah, dari saya cukup Bah. Pak Ulum temenan nih kok. Iya. Pak Bobo cukup? Cukup Pak, cukup. Oke, Pak Vicky ada? Ampun Pak. Insya Allah cekap. Oke, Mas Edi, kamu pelampung Iya, Pak. dari saya. Kamu habis pelampungnya berapa? Habis berapa biji pelampung? Berapa buah pelampung? Kalau pelampungnya itu satu itu Pak ya. Untuk sampai sekarang itu satu itu Pak. Lah katanya ada yang bocor-bocor, gimana kamu? Nah itu bocor itu cuma nggak sampai berlubang, cuma sentet pecah itu Pak. Terus tak tambal. Kenapa Pak Ulum? Takut ya nanti mau nyobain takut tenggelam. Enggak. Masalahnya itu kan pelampungnya itu kan kamu potong kan? Iya Ya, Pak. kamu potong. Karena air itu sifatnya sensitif. Bolongan apapun, ya kan, lubang kecil apapun itu bisa masuk gitu loh. Kalau airnya masuk ke pelampungmu, ya apapun ya percuma, tenggelam itu. Pelampungmu keisian air, itu kan ada rongganya toh. Gimana Itu yang bekas potongan itu tak Pak. Tak tutup lagi dengan semacam benda dari plastik gitu Pak. Kemudian tak lem juga pinggir-pinggirnya sehingga sedemikian rupa air itu tidak bisa masuk. Sudah kamu uji coba, air nggak masuk? Untuk yang dari potongan itu nggak masuk Pak. Yang masuk itu dari pecah di bawahnya Pak, yang saya kurang teliti melihatnya itu Pak. Bukan dari potongannya itu Pak. Nah, terus gimana? Sudah diatasi belum lubangnya itu? Untuk yang pecah itu sudah Pak, sudah teratasi. Sudah saya lem tertutup rapi, baru saya uji cobakan lagi. Habis berapa kamu ini biayanya? Itu sekitar 2,5 sampai 3 juta Pak. Ya wis. Oke wis. Cukup. Jadi ini 300 pelampungnya. Kemudian Pak, untuk komponen lainnya juga itu. Pak, bakso sego pecel Pak. Oh. Oh. Oke Mas, kalau dari saya revisinya nanti Pak Harto uji coba ya. Penumpangnya Pak Har. Pak Vicky, tinggal BMS. Oke, ada lagi? Oke, Pak Har, Pak yang lain? Ada tambahan? Catatan itu mungkin daya apungnya berkurang karena dipotong itu di belakangnya. Seandainya dipotong itu pasti lebih bagus daya apung. Tapi Pak Bombong, lobangnya cukup nggak? Kalau semuanya ukuran Pak Bombong, Pak Ubed, Pak Vicky itu cukup nggak lobangnya itu? Kalau saya, Pak Vicky, Pak Ubed itu nggak perlu pelampung, sudah ngapung sendiri. Iya, bener itu. Iya, kalau Iku ning kolam cedek rektorat, airnya muncrat entek apa menempel wong iku. Tidak perlu pelampung. Oke, ada tambahan lagi? Cukup? Pak Har, Pak Bombom, Pak Buko? Oke, Cukup. Oke, cukup. Oke, Mas Edi, terima kasih. Kamu bisa keluar sebentar. Oke Bapak, terima kasih Bapak. Oke. Keluar dulu dari Google Meet. Oke Pak, siap. Enggak, silakan. Oke, gimana? Standar Bah, kayak biasane. biasanya. Standar wis. Ya, wes. Oke gitu ya. Lulus dengan revisi ya. Pak, kalau ini Manut. bisa maksimal, tapi ya revisi ini diperbaiki. Iya. Uji coba di sungai emang aku. Iya. Nah, aku nang Kalimantan Timur, Pak. Pokoknya syaratnya Kamal Timur, Pak, aku. Ya baru sing lah yo ana arosi lho Pak sing penting. Ono yo kono kan cedak. Ya iya. Oke. Ya pokoknya aku revisi. Kalau nalani kabar berapa nggak rafia kok nalani baru dicul Pak. Ya iya. Sampai Pak Har diuji coba. Ya apa?
Oh, pakai patung lah ya. Iya. Ya yang deket aja Pak Har. Iya. Lho dhek kan yang Lamongan to. Kali Brantas lo duduk Mojokerto wis pos iku. Dicobai. Iya. Oke, anu ya, lulus ya dengan revisian ya. Ya. Itu bisa maksimal dengan catatan uji cobanya bener, Pak. Iya, Ya. karena halang rintangnya kurang kan, arus Iya. dan Uji cobanya nggak ono. itu kurang. Nggak ono halangan ya. Sebenarnya maksimal. Karena Ya, memang keandalan baterai dan sebagainya itu perlu anu. iya diuji, iya kan. Gitu. Kita nggak perlu kita lihat itu ya. Oke, terima kasih ya. Nggak ada lagi, tak suruh masuk ya. Oke. Mas Ivan minta tolong. Tengah limore. Aku nak kampus iki, Bos. Loh, wong sampean kok kon rektor kok kon WFH ya nang Paling kampus. Kok lek koyo kemarin piye? Kau ono sinyal. Boleh wifi iku. Ini mati lampu, Mas. Di mana mati lampu? Nang omah. Iki lho aku nak prodi iki saiki. Iyalah. Pak Kunto mulai ta Pak Kunto? Nang prodi kan ono panel surya. Pantono kok nggak mari. Iya, mangane ning kene biar gak mati, biar ono Enggak. sinyal lek ning Wingi omah. nggak ada sinyal wingi. Kan di Kalau ngono ngene Mas, sampean aja mulai kok bengi rapat. Loh, gak ada sinyal kok. Sampean rapat sama Pak Dekan ngilang ngono. Bom ngono wingi. Halo Mas Ivan. kan di pulsa data toh Mas. Bom juluk aja Mas. Bentar, Pak. Halo, masuk Mas. Ya masuk, ya silakan. Pak Musni sabar Pak Musni kayak guru BK. Di sini masih jam 2 Pak, Bangkalan. Bos, ya. Waktu ndi kudu. Kalau ngono ditambah mana ae Pak, sedino 10. Arep oleh mantu Mas nih. Harus oleh mantu. Oke Pak. Pak sudah masuk? Belum. Belum. Masih OTW. Halo Trisni, ya sudah masuk Trisni. Loh, terus wah ngene wes. Ini Saripah ya direkam. Ngono dikirim nang aku, Pak. Wah, nang akal iki. Wes. Banyak idolanya di sini tuh. Idolanya itu. Oh, enggak mandi jangan. Ini ke Pak Jajan, soalnya dua. Oke, Mas Edi. Halo, Mas Edi. Mute-nya dinyalakan, dilepas. Mic. Mik, Mas. Mandi dulu. Terus gak usah mandi di situ saja. Halo. Mas Edi, masuk. Dengar? Halo, siap. Mas Edi? Iya, Pak. Oh, kedengeran? Dengar, Pak. Oke. Mas Edi, kamu di Blora hari apa? Berangkat dari hari apa? Berangkat kemarin jam 1:30 siang, Pak. Nginep di mana? Di rumah Fajar yang pertama tadi bidang, Pak. Ya, Bo, kamu kesulitan nggak kalau ujian online begini di Lamongan? Saya sendiri nggak masalah itu, Pak. Soalnya demi ujian juga, Pak. Ngawur demi kian. Demikian. Iya, lihat teman-teman di FT itu sampai sore ini. Oke, Mas Edi, begini ya. Setelah kita isi rapat ya, Bo, kamu lulus enggak? Saya pengennya lulus, Pak. Lapo, Pak Bobo masih kangen kamu. Oke, gini ya, Mas Edi. Oke, kamu tolong diperbaiki revisiannya dan uji cobanya ya.
Itu harus kamu lakukan uji coba. Kalau uji coba lagi yang mungkin ada tantangannya, mungkin yang air laut yang ada arusnya, ada gelombangnya dan sebagainya. Itu sejauh mana maksimal enggak? Ya tentunya mungkin nanti termasuk kecepatannya berapa itu kalau ada ombak atau ada beban enggak, terserah bebannya siapa atau dikasih beban apa gitu kan ya, sejauh mana. Kemudian baterainya bisa bertahan sejauh mana gitu loh ya. Iya, atau itu pernah nggak kamu coba di laut, kemudian jarak sinyalnya sampai jauh berapa meter itu? Pernah dicoba nggak? Belum pernah Pak, kalau dicoba di laut Pak. Tuh. Itu nyobanya itu cuma koneksi antara remote sama pelampungnya aja Pak. Oke, berapa meter itu? 100 meter? 100 meter Pak. Oke, Mas Edi, tolong dikerjakan revisiannya ya. Ya, alhamdulillah selamat kamu dinyatakan lulus gitu ya. Segera diperbaiki. Oke, gitu ya. Salam sama orang tuanya. Ini langsung pulang apa nginep dulu di Lamongan? Langsung pulang Pak ke Blora Pak, insya Allah Pak. Kamu ke Blora naik apa? Ke Lamongan? Dari Lamongan Blora naik apa? Pakai sepeda motor sendiri Pak. Wih, berapa kilometer itu? Berapa jam? Kemarin tuh 3,5 jam Pak. Kesininya. Hati-hati ya kondisinya. Kamu udah letih, jangan perlu istirahat. Oke. Terima kasih Mas Edi, terima kasih Bapak Mas Ivan, terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Pokoknya beres. Oke, terima kasih Pak Koko, sering ngesro, Pak Bom Bom. Sehat selalu. Surabaya mau SPBB lagi? Tidak ada. Mau di lockdown karena Surabaya makin besar. Banyak yang COVID-nya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-bapak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.